Selamat datang di SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang. Di era globalisasi dan persaingan dunia kerja yang semakin ketat, pendidikan vokasi memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan generasi muda yang kompeten dan siap kerja. Kami di SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang menyadari betul tantangan ini dan terus berupaya untuk menghadirkan model pembelajaran yang relevan dan efektif. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang sebuah model pembelajaran inovatif yang kami yakini dapat mentransformasi pendidikan vokasi di sekolah ini, yaitu model pembelajaran Teaching Factory. Teaching Factory bukanlah sekedar model pembelajaran biasa. Ini adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan proses produksi nyata ke dalam lingkungan sekolah. Siswa tidak hanya belajar teori di dalam kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam produksi barang atau jasa sesuai dengan standar industri. Melalui Teaching Factory, siswa akan merasakan bagaimana rasanya bekerja di dunia industri. Mereka akan belajar bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses produksi secara nyata. Mereka juga mengembangkan hard skill dan soft skill yang sangat dibutuhkan di dunia kerja, seperti keterampilan teknis, kemampuan bekerja dalam tim, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kami percaya bahwa model pembelajaran Teaching Factory ini adalah langkah penting dalam upaya kami untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, mandiri, dan berdaya saing. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut tentang model pembelajaran Teaching Factory dan bagaimana model ini dapat meningkatkan kompetensi siswa melalui pembelajaran berbasis produksi. Mengapa Teaching Factory menjadi penting? Mari kita lihat latar belakangnya. Dunia kerja saat ini semakin kompetitif. Globalisasi dan perkembangan teknologi telah mengubah landscape industri secara signifikan. Persaingan tidak hanya terjadi antar perusahaan, tetapi juga antar individu. Setiap lulusan SMK harus memiliki kompetensi yang relevan dan up to date agar dapat bersaing di pasar kerja. Di sisi lain, kita melihat bahwa kebutuhan akan lulusan SMK yang kompeten dan siap kerja semakin meningkat. Industri membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang mumpuni. Lulusan SMK diharapkan dapat langsung berkontribusi dalam dunia kerja tanpa perlu banyak pelatihan tambahan. Namun kenyataannya, tidak semua lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Model pembelajaran konvensional yang lebih fokus pada teori seringkali tidak mampu membekali siswa dengan keterampilan praktis yang memadai. Akibatnya, banyak lulusan SMK yang kesulitan mendapatkan pekerjaan atau tidak dapat beradaptasi dengan tuntutan dunia kerja.
Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang relevan dan efektif yang dapat menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia industri. Model pembelajaran tersebut harus mampu membekali siswa dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga mereka siap untuk bekerja atau berwirausaha setelah lulus. Teaching Factory hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Model pembelajaran ini dirancang untuk memberikan siswa pengalaman belajar yang kontekstual dan relevan dengan dunia industri. Melalui Teaching Factory, siswa akan belajar secara langsung dari pengalaman sehingga mereka dapat mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Teaching Factory? Sederhananya, Teaching Factory adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan proses produksi nyata ke dalam lingkungan sekolah. Ini bukan lagi sekadar ruang kelas dengan papan tulis dan buku pelajaran. Teaching Factory menciptakan lingkungan yang menyerupai dunia industri di mana siswa dapat belajar dan bekerja secara langsung dalam proses produksi. Dalam Teaching Factory, siswa terlibat langsung dalam produksi barang atau jasa sesuai standar industri. Mereka tidak hanya mempelajari teori di dalam kelas, tetapi juga mempraktikannya secara langsung dalam lingkungan yang mirip dengan tempat kerja sesungguhnya. Mereka akan belajar bagaimana merencanakan produksi, melaksanakan proses produksi, mengendalikan kualitas, hingga memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan. Keterlibatan langsung dalam proses produksi ini akan membantu siswa mengembangkan hard skill dan soft skill yang dibutuhkan dunia kerja. Hard skill adalah keterampilan teknis yang berkaitan dengan bidang keahlian mereka, seperti keterampilan menggunakan mesin, mengoperasikan perangkat lunak, atau melakukan perbaikan. Soft skill adalah keterampilan non-teknis yang berkaitan dengan kepribadian dan kemampuan berinteraksi, seperti kemampuan bekerja dalam tim, berkomunikasi secara efektif, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Dengan menggabungkan pembelajaran teori dan praktik dalam lingkungan yang mirip dengan dunia industri, Teaching Factory memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan relevan bagi siswa. Mereka tidak hanya menjadi tahu, tetapi juga mampu dan terampil dalam bidang keahlian mereka. Mengapa Teaching Factory menjadi pilihan yang tepat untuk pendidikan vokasi di SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang? Ada beberapa alasan kuat yang mendasari hal ini. Pertama, Teaching Factory menawarkan relevansi yang tinggi. Kurikulum dalam Teaching Factory dirancang sesuai dengan kebutuhan industri. Kita tidak ingin siswa belajar sesuatu yang tidak terpakai di dunia kerja. Oleh karena itu, kita selalu berupaya untuk menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar kerja. Dengan demikian, lulusan Teaching Factory akan memiliki kompetensi yang link and match dengan kebutuhan industri. Kedua, Teaching Factory menekankan pada praktik.
Siswa tidak hanya belajar teori di dalam kelas, tetapi juga belajar langsung dari pengalaman. Mereka terlibat aktif dalam proses produksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pembelajaran melalui pengalaman ini akan membuat siswa lebih memahami konsep yang dipelajari dan lebih terampil dalam menerapkan pengetahuan mereka. Ketiga, teaching factory bertujuan untuk meningkatkan kompetensi siswa. Melalui pembelajaran yang relevan dan berbasis praktik, siswa akan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di dunia kerja. Mereka akan menjadi lebih kompeten dalam bidang keahlian mereka dan siap untuk bersaing di pasar kerja. Keempat, teaching factory juga mendorong kemandirian siswa. Dalam lingkungan teaching factory, siswa dituntut untuk mandiri dan bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Mereka belajar untuk mengambil inisiatif, memecahkan masalah, dan bekerja dalam tim. Kemandirian ini akan menjadi modal penting bagi siswa ketika mereka memasuki dunia kerja atau berwirausaha. Kelima, teaching factory memfasilitasi kreativitas siswa. Dalam lingkungan yang dinamis dan inovatif, siswa didorong untuk berpikir kreatif dan mencari solusi baru. Mereka belajar untuk berinovasi dan mengembangkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. Dengan semua keunggulan ini, teaching factory adalah model pembelajaran yang sangat relevan dan efektif untuk mempersiapkan siswa SMK menghadapi tantangan dunia kerja. Lalu, apa saja manfaat teaching factory bagi siswa? Teaching factory memberikan banyak sekali manfaat bagi siswa. Yang paling utama adalah siswa dapat menguasai keterampilan teknis yang relevan dengan kebutuhan industri. Mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung menggunakan peralatan dan teknologi yang sama dengan yang digunakan di industri. Dengan demikian, siswa akan memiliki hard skill yang mempunyai dan siap untuk terjun ke dunia kerja. Selain hard skill, teaching factory juga membantu siswa memahami alur produksi industri secara komprehensif. Mereka akan belajar bagaimana suatu produk atau jasa diproduksi, mulai dari perencanaan, desain, produksi, hingga pemasaran. Pemahaman ini sangat penting bagi siswa agar dapat bekerja secara efisien dan efektif di lingkungan industri. Teaching factory juga meningkatkan kemampuan bekerja dalam tim siswa. Dalam lingkungan teaching factory, siswa akan bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek-proyek produksi. Mereka akan belajar bagaimana berkolaborasi, berkomunikasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemampuan bekerja dalam tim ini sangat penting di dunia kerja, di mana sebagian besar pekerjaan dilakukan secara tim. Tidak hanya itu, teaching factory juga menumbuhkan jiwa entrepreneurship siswa. Melalui
pengalaman langsung dalam produksi dan pemasaran, siswa akan belajar bagaimana mengelola bisnis, mencari peluang, dan mengambil risiko. Jiwa entrepreneurship ini akan sangat berguna bagi siswa yang ingin berwirausaha setelah lulus. Pada akhirnya, Teaching Factory bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar siap kerja atau berwirausaha setelah lulus dengan kompetensi yang relevan, pemahaman alur produksi, kemampuan bekerja dalam tim, dan jiwa entrepreneurship yang kuat. Lulusan Teaching Factory akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar kerja. Mereka dapat memilih untuk bekerja di industri yang relevan atau berwirausaha menciptakan lapangan kerja sendiri. Teaching Factory tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga bagi sekolah. Pertama, Teaching Factory dapat meningkatkan kualitas lulusan. Dengan pembelajaran yang relevan dan berbasis praktik, siswa akan memiliki kompetensi yang lebih baik dan siap untuk bersaing di pasar kerja. Peningkatan kualitas lulusan ini tentu akan berdampak positif pada reputasi sekolah di masyarakat. Kedua, Teaching Factory dapat membantu sekolah menjadi pusat pelatihan dan sertifikasi. Dengan fasilitas dan peralatan yang sesuai standar industri, sekolah dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang relevan bagi masyarakat sekitar. Selain itu, sekolah juga dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi untuk memberikan sertifikasi kompetensi bagi siswa dan masyarakat. Hal ini akan menjadikan sekolah sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang penting di daerah tersebut. Ketiga, Teaching Factory juga menjalin kerjasama yang erat dengan industri. Dalam Teaching Factory, siswa akan terlibat langsung dalam proyek-proyek produksi yang melibatkan industri. Hal ini akan membuka peluang bagi sekolah untuk menjalin kerjasama yang lebih luas dengan industri, seperti dalam hal penyediaan tempat praktik kerja, rekrutmen lulusan, atau pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kerjasama yang baik dengan industri akan memberikan banyak manfaat bagi sekolah, baik dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran maupun dalam hal peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Keempat, Teaching Factory dapat meningkatkan citra sekolah di masyarakat. Sekolah yang memiliki Teaching Factory akan dianggap sebagai sekolah yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini tentu akan menarik minat calon siswa dan orang tua untuk memilih sekolah tersebut sebagai tempat untuk menempuh pendidikan. Peningkatan citra sekolah di masyarakat juga akan berdampak positif pada dukungan dari pemerintah dan stakeholders lainnya. Dengan demikian, Teaching Factory tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga bagi secara keseluruhan. Teaching Factory dapat menjadi mesin penggerak bagi peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Bagaimana kita akan mengimplementasikan Teaching Factory di SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang? Langkah pertama adalah mengidentifikasi potensi dan peluang industri
di daerah Kupang. Kita perlu melakukan analisis yang cermat terhadap sektor-sektor industri yang memiliki potensi untuk dikembangkan di daerah ini. Hal ini penting untuk memastikan bahwa teaching factory yang akan kita bangun relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Setelah kita mengetahui potensi dan peluang industri di daerah Kupang, langkah selanjutnya adalah menyusun kurikulum yang berbasis produksi. Kurikulum ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga siswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mempraktikannya secara langsung dalam lingkungan teaching factory. Kurikulum ini juga harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan industri. Untuk mendukung implementasi kurikulum yang berbasis produksi, kita perlu mengadakan fasilitas dan peralatan yang sesuai standar industri. Teaching factory harus dilengkapi dengan peralatan dan mesin yang sama dengan yang digunakan di industri. Hal ini penting agar siswa dapat belajar dan bekerja dengan menggunakan teknologi yang relevan dengan dunia kerja. Selain fasilitas dan peralatan, kita juga perlu melatih guru sebagai fasilitator teaching factory. Guru tidak lagi hanya berperan sebagai pengajar di dalam kelas, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses produksi. Oleh karena itu, guru perlu dilatih agar memiliki kompetensi yang sesuai untuk mengelola teaching factory dan membimbing siswa dalam belajar. Terakhir, dan yang tidak kalah penting, kita perlu menjalin kerjasama dengan industri untuk link and match. Kerjasama dengan industri ini penting untuk memastikan bahwa teaching factory yang kita bangun relevan dengan kebutuhan industri. Industri dapat memberikan masukan mengenai kurikulum, teknologi yang dibutuhkan, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan. Selain itu, kerjasama dengan industri juga dapat membuka peluang bagi siswa untuk melakukan praktek kerja atau bahkan langsung bekerja di industri setelah lulus. Dengan langkah-langkah ini, kita yakin bahwa implementasi teaching factory di SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang akan berhasil dan memberikan manfaat yang besar bagi siswa, sekolah, dan masyarakat. Mari kita lihat beberapa contoh implementasi teaching factory di SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah kita. Untuk jurusan atau konsentrasi keahlian nautika kapal penangkapan ikan, kita bisa membuat teaching factory yang fokus pada simulasi, navigasi, dan pengoperasian kapal. Siswa akan belajar menggunakan simulator kapal untuk mempraktikkan navigasi dan pengoperasian kapal dalam berbagai kondisi cuaca dan situasi. Simulasi prosedur keadaan darurat di kapal. Siswa akan dilatih untuk menghadapi berbagai situasi darurat di kapal seperti kebakaran, kebocoran, atau orang jatuh ke laut. Pelatihan penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Siswa akan belajar teknik-teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta mematuhi peraturan perikanan yang berlaku. Produksi alat tangkap ikan. Siswa akan belajar membuat dan memperbaiki alat tangkap ikan sehingga mereka dapat memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat sekitar. Untuk jurusan teknika kapal penangkapan ikan,
Teaching Factory dapat difokuskan pada perbaikan dan pemeliharaan mesin kapal, di mana siswa akan belajar memperbaiki dan merawat mesin kapal sehingga kapal selalu dalam kondisi siap pakai. Pelatihan pengelasan dan perbaikan lambung kapal. Siswa akan belajar teknik pengelasan dan perbaikan lambung kapal sehingga mereka dapat memperbaiki kerusakan pada kapal. Desain dan instalasi sistem kelistrikan kapal. Siswa akan belajar merancang dan memasang sistem kelistrikan di kapal sehingga kapal memiliki sumber daya listrik yang handal. Untuk jurusan agribisnis pengolahan hasil perikanan. Teaching Factory dapat diarahkan pada produksi olahan ikan. Siswa akan belajar mengolah ikan menjadi berbagai produk yang memiliki nilai jual tinggi seperti kerupuk ikan, abon ikan, filet ikan, dan lain-lain. Pengemasan dan pemasaran produk perikanan. Siswa akan belajar mengemas dan memasarkan produk perikanan agar menarik dan memiliki daya saing. Pengendalian kualitas dan keamanan pangan. Siswa akan belajar menjaga kualitas dan keamanan produk perikanan agar layak dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan. Untuk jurusan agribisnis perikanan air tawar, Teaching Factory dapat difokuskan pada budidaya ikan air tawar. Siswa akan belajar membudidayakan berbagai jenis ikan air tawar seperti lele, nila, dan lain-lain. Pengelolaan kolam dan pakan ikan. Siswa akan belajar mengelola kolam ikan dan memberikan pakan yang tepat agar pertumbuhan ikan optimal. Pembenihan ikan. Siswa akan belajar membenihkan ikan sehingga dapat menghasilkan bibit ikan yang berkualitas. Untuk jurusan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, Teaching Factory dapat diarahkan pada produksi sayuran dan buah-buahan. Siswa akan belajar menanam dan merawat sayuran dan buah-buahan yang berkualitas. Pengelolaan lahan dan irigasi. Siswa akan belajar mengelola lahan pertanian dan sistem irigasi yang efisien. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. Siswa akan belajar mengendalikan hama dan penyakit tanaman agar tidak merusak hasil panen. Terakhir, untuk jurusan teknik komputer dan jaringan, Teaching Factory dapat difokuskan pada instalasi dan konfigurasi jaringan komputer. Siswa akan belajar memasang dan mengatur jaringan komputer sehingga dapat menghubungkan komputer-komputer dalam suatu jaringan. Pembuatan dan perbaikan perangkat keras komputer. Siswa akan belajar membuat dan memperbaiki perangkat keras komputer seperti motherboard, hard disk, dan lain-lain. Pengembangan aplikasi sederhana. Siswa akan belajar mengembangkan aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Contoh-contoh ini hanyalah sebagian kecil dari implementasi Teaching Factory yang dapat dilakukan di SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang. Kita dapat mengembangkan Teaching Factory sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing jurusan atau konsentrasi keahlian. Dalam mengimplementasikan Teaching Factory, tentu kita akan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang mungkin kita hadapi adalah keterbatasan anggaran. Teaching Factory membutuhkan investasi yang cukup besar untuk pengadaan fasilitas, peralatan, dan bahan produksi.
Namun kita tidak boleh menyerah karena keterbatasan anggaran. Kita harus mencari solusi yang kreatif dan efisien. Tantangan lain adalah kurangnya tenaga ahli. Teaching Factory membutuhkan guru yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan untuk memfasilitasi siswa dalam proses produksi. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan guru-guru kita agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Tantangan yang tidak kalah penting adalah perubahan mindset guru dan siswa. Teaching Factory membutuhkan perubahan paradigma dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru harus berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam belajar, bukan hanya sebagai sumber informasi. Siswa juga harus lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, kita dapat mencari dukungan dari pemerintah dan industri. Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa dana atau fasilitas, sedangkan industri dapat memberikan dukungan berupa peralatan, bahan produksi, atau bahkan tenaga ahli. Kita juga dapat mencari peluang untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber seperti hibah atau donasi. Untuk mengatasi kurangnya tenaga ahli, kita dapat mengadakan pelatihan untuk guru. Pelatihan ini dapat berupa pelatihan teknis, pelatihan pedagogikal, atau pelatihan manajerial. Kita juga dapat mengundang tenaga ahli dan industri untuk memberikan pelatihan kepada guru dan siswa. Untuk mengatasi perubahan mindset guru dan siswa, kita perlu mensosialisasikan Teaching Factory kepada seluruh warga sekolah. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti seminar, workshop, atau kunjungan ke Teaching Factory yang sudah berhasil. Dengan sosialisasi yang baik, kita berharap semua warga sekolah dapat memahami dan mendukung implementasi Teaching Factory. Dengan kerjasama dan komitmen dari pihak, kita yakin bahwa tantangan-tantangan tersebut dapat kita atasi dan Teaching Factory dapat berhasil diimplementasikan di SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang. Sebagai penutup, mari kita simpulkan poin-poin yang telah kita bahas. Teaching Factory bukan hanya sekedar model pembelajaran, tetapi sebuah transformasi pendidikan vokasi yang signifikan. Kita telah melihat bagaimana Teaching Factory menjadi model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kompetensi siswa SMK. Dengan mengintegrasikan proses produksi nyata ke dalam lingkungan sekolah, siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga praktik langsung, sehingga mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja. SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang memiliki kompetensi besar untuk menerapkan Teaching Factory pada berbagai jurusan. Potensi ini didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman industri lokal, dan semangat untuk terus berinovasi dalam pendidikan. Dengan mengidentifikasi potensi dan peluang industri di daerah Kupang, kita dapat merancang Teaching Factory yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Namun implementasi Teaching Factory tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak. Dukungan dari pemerintah, industri, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem Teaching Factory yang kondusif. Dengan dukungan dari semua pihak, Teaching Factory dapat menjadi solusi untuk menghasilkan
lulusan yang berkualitas dan siap kerja yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan daerah Kupang dan Indonesia. Mari kita bersama-sama mewujudkan Teaching Factory di SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang. Demikianlah presentasi kami mengenai model pembelajaran Teaching Factory di SMK Negeri 1 Kabupaten Kupang. Kami berharap presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Teaching Factory dapat mentransformasi pendidikan vokasi dan meningkatkan kompetensi siswa. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami sangat menghargai waktu yang telah diluangkan untuk mendengarkan presentasi kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami mempersilakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan, memberikan masukan atau berbagi pengalaman terkait Teaching Factory. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya.